Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Rizaki, saya dari kelas 11 IPA 1. Saya sebagai ketua kelompok dan saya mempunyai 3 anggota lainnya, yaitu Eka Andini Mesa Putri, Rehandra Putra Jakaria, dan Docira Akval Divaro. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, di sini ada gambarnya. Yaitu ada gambar sistem peredaran darah manusia, yaitu sistem peredaran darah manusia juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selanjutnya, selain mengedarkan oksigen dan nutrisi, sistem peredaran darah masih punya beberapa fungsi penting. Fungsi penting lainnya seperti membantu stabilitas suhu dan pH tubuh, mempercepat proses pemulihan luka, mempertahankan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh, mengeluarkan sisa proses metabolisme, contohnya seperti karbon dioksida melalui paru-paru, menyalurkan berbagai hormon ke seluruh tubuh. Selanjutnya, organ-organ pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama ada jantung. Organ jantung merupakan salah satu organ dalam sistem peredaran darah terletak dalam rongga dada, tepatnya di antara paru-paru. Jantung memiliki posisi yang miring sehingga bagian ujungnya yang runcing atau apex menunjukkan arah bawah ke pelvis kiri dan ujungnya menghadap ke atas bahu kanan. Jantung memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan dalam atau yang disebut perikardium visceral dan lapisan luar yang disebut perikardium parietal. Pada lapisan jantung terdapat cairan pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika jantung memompa darah. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh. Begitu juga dengan sebaliknya. Pembuluh darah terdiri dari 3 macam, yaitu pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Selanjutnya, komponen darah. 1. Plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Plasma darah mengisi sekitar 55-60% dari volume darah dalam tubuh. Yang kedua, sel darah. Jika plasma darah menyumbang sekitar 55-60%, maka sel darah mengisi sisanya, yakni kurang lebih sekitar 40-45%. Ketiga, sel darah putih atau leukosit. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit. Meski begitu, sel darah putih mengembang tugas yang tidak main-main, yakni melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Keempat, trombosit atau keping darah. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan merah, trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan sebuah fragmen sel berukuran kecil. Trombosit memiliki peran penting proses pembukaan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Pembekuan darah. Unsur-unsur proses pembukaan darah. Proses pembukaan darah tidak akan terjadi tanpa peran dari beberapa aktor. Dalam hal ini, koagulasi melibatkan trombosit dan komponen faktor pembekuan. Berikut ini adalah penjelasannya. Trombosit. Trombosit atau keping darah adalah elemen berbentuk cakram di dalam darah dan kerap digolongkan sebagai sel darah. Padahal trombosit sebenarnya merupakan bagian dari sel-sel sumsum tulang yang disebut dengan megakaryosites.
Trombosit berperan untuk membentuk bekuan darah guna memperlambat atau menghentikan perdarahan serta mempercepat proses penyembuhan luka. Selanjutnya adalah faktor koagulasi atau faktor pembekuan. Faktor koagulasi merupakan sejumlah protein yang berperan penting dalam reaksi pembekuan darah dan sebagian besar diproduksi di organ hati. Proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah normal melewati serangkaian interaksi yang kompleks. Berikut ini adalah proses pembekuan darah dari awal hingga akhir. Yang pertama adalah trombosit membentukkan sumbatan. Trombosit atau keping darah akan bereaksi ketika pembuluh darah rusak atau terdapat luka. Trombosit akan menempel pada dinding area tubuh yang luka bersama-sama membentuk sumbatan. Sumbatan bertujuan untuk menutup jaringan kulit yang rusak, sehingga darah yang keluar pun dapat dihentikan. Trombosit juga dapat melepaskan bahan kimia untuk menarik lebih banyak trombosit dan sel-sel lainnya untuk melanjutkan proses koagulasi ke tahap berikutnya. Dua, pembentukan bekuan darah. Faktor-faktor pembekuan memberi sinyal satu sama lain untuk melakukan reaksi berantai yang cepat. Reaksi ini dikenal sebagai kaskade koagulasi. Pada akhir tahap ini, faktor koagulasi yang disebut trombin mengubah fibrinogen menjadi helai-helai fibrin. Fibrin bekerja dengan cara menempel pada trombosit untuk membuat jaring yang dapat memerangkap lebih banyak trombosit dan sel. Gumpalan atau bekuan pun menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama. 3. Penghentian proses pembekuan darah. Setelah bekuan darah tersebut dan perdarahan terkendali, protein-protein lain akan menghentikan faktor pembekuan agar gumpalan tidak berlanjut lebih jauh dari yang diperlukan. Yang keempat, tubuh perlahan-lahan membuang sumbatan. Ketika jaringan kulit yang rusak sembuh, sumbatan secara alami tidak diperlukan lagi. Helai fibrin pun akan hancur dan darah mengambil kembali trombosit dan sel-sel dari bekuan darah. Sistem limfa. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa, bukan limpa, berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Limfa atau getah bening adalah cairan jernih kekuningan yang berisi sel-sel darah putih, keping darah, dan fibrinogen. Kandungan fibrinogen pada limfa menyebabkan limfa mampu membeku. 2. Sumsum tulang dan kelenjar timus. Sumsum tulang dan kelenjar timus merupakan organ yang berperan penting dalam kekebalan tubuh dan berperan sebagai kunci utama sistem limfatik. Sumsum tulang bertugas untuk menghasilkan berbagai jenis sel darah seperti sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih leukosit. Sementara itu, kelenjar timus bertugas untuk menghasilkan sel limfosit yang disebut sel T. Sel ini berfungsi untuk mendeteksi dan melawan bakteri maupun virus penyebabnya infeksi. Limfa. Limfa merupakan organ terbesar di dalam sistem limfatik. Organ yang terletak di sebelah kiri lambung ini bertugas untuk menyaring dan memonitor darah dalam tubuh. Limfa juga berperan dalam produk dan menyimpan sel tubuh, termasuk berbagai jenis sel darah putih. 3. Fungsi sistem limfatik pada manusia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mengembalikan kelebihan cairan interstitial dan protein plasma dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. 2. Mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan dengan cara menyaringnya melalui nodus-nodus limfa.
sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi. 3. Mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. 4. Membawa lemak yang sudah terbentuk emulsi dan vitamin yang larut dalam lipid dari usus ke sistem peredaran darah. 5. Menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindari penyebar organisme itu dari tempat masuknya ke dalam jaringan ke bagian lain tubuh. 6. Menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap infeksi. 7. Mengeluarkan zat-zat toksin dan debris sel rusak dari jaringan setelah terjadi infeksi atau kerusakan jaringan. Gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Berbagai gangguan pada sistem peredaran darah ada berbagai gangguan yang bisa terjadi pada sistem peredaran darah yaitu 1. Tekanan darah tinggi, hipertensi. Tekanan darah adalah pengukuran seberapa banyak kekuatan yang digunakan untuk memompa darah melalui pembuluh arteri. Jika kamu memiliki tekanan darah tinggi, disebut juga hipertensi. Itu berarti kekuatannya lebih tinggi dari yang seharusnya. Kondisi ini dapat merusak jantung dan menyebabkan penyakit jantung, stroke, atau penyakit ginjal. Namun, gejala tekanan darah tinggi seringkali tidak disadari. 2. Aterosklerosis dan penyakit arteri koroner. Aterosklerosis atau dikenal sebagai pengerasan arteri terjadi ketika plak menumpuk di dinding arteri dan akhirnya menghalangi aliran darah. Plak ini terbentuk dari kolesterol, lemak, dan kalsium. Penyakit arteri koroner menunjukkan bahwa penumpukan plak di arteri telah menyebabkan arteri menyempit dan mengeras. Hal ini dapat membuat bekuan darah beresiko menyumbat arteri. Penyakit ini dapat berkembang seiring waktu. Pengidapnya dapat mengalaminya tetapi tidak menyadari gejala apapun. Pada beberapa kasus, kondisi ini dapat menyebabkan nyeri dada atau sensasi berat di dada. 3. Serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika jantung tidak mendapatkan cukup pasokan darah, misalnya karena menyumbatan pada arteri. Kondisi ini dapat merusak otot jantung dan merupakan keadaan darurat medis. Segera cari bantuan medis jika mengalami gejala serangan jantung, seperti nyeri di bagian tengah atau kiri dada, nyeri yang menyebar dari rahang, bahu, lengan, atau di punggung, sesak napas, berkeringat, mual, dan detak jantung tak teratur. Wanita sering mengalami serangan jantung sedikit berbeda dengan tekanan atau nyeri di punggung dan dada. 4. Anemia adalah gangguan darah yang ditandai dengan hemoglobin yang rendah. Jika seseorang kekurangan hemoglobin, orang itu akan merasa lesu, pusing, dan pucat. Umumnya anemia disebabkan defisiensi zat besi dan pendarahan hebat, misalnya pada masa menstruasi. Teknologi sistem peredaran darah. 1. Elektrokardiograf atau disebut ECG. Teknologi sistem peredaran darah yang pertama akan dibahas disebut dengan elektrokardiograf atau ECG. ECG merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui struktur internal peredaran darah, diagnosis adanya gumpalan darah, arah aliran darah, gerakan jantung, dan pembuluh darah besar. ECG dilakukan tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh pasien, tetapi dengan gelombang ultrasonik untuk membentuk gambar bayangan. 2. Angioplasti. Teknologi selanjutnya disebut dengan angioplasti. Teknologi ini membuka aliran darah yang tersumbat oleh timbunan lemak dengan menggunakan balon yang dimasukkan pada kateter. Ada yang sudah pernah lihat kateter. Kateter adalah tabung kecil panjang yang sudah sering digunakan di dunia kedokteran. Ya. Operasi bypass jantung. Teknologi yang ketiga namanya operasi bypass jantung. Operasi ini biasanya dilakukan ke penderita penyakit jantung koroner atau PJK. Operasi ini bertujuan untuk mengembalikan pasokan darah ke jantung dengan cara membuat saluran baru supaya aliran darah ke jantungnya lancar. Nah, teknologi keempat masih berkaitan dengan jantung ini. Transplantasi jantung. Teknologi keempat namanya transplantasi jantung. Transplantasi jantung merupakan teknik penggantian jantung yang rusak dengan menggunakan jantung yang berasal dari donor.
Untuk menjadi donor jantung ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi tidak bisa sembarang orang menjadi donor jantung. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.